Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Anak-anak, tahukah kamu bulan Agustus merupakan bulan yang sangat penting bagi negara Indonesia? Karena di bulan itu terjadi suatu peristiwa yang penting bagi Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian simak baik-baik ya. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajah. Peristiwa proklamasi dimulai dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal itu mengakibatkan Jepang menyerah kepada sekutu. Mengetahui hal itu, golongan pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga disusunlah naskah proklamasi. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Saat perumusan teks proklamasi, di sana hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian Sukarni meminta Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Insinyur Soekarno yang beralamat di Jalan Gangsaan Timur nomor 56, diadakan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri oleh Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan pada pukul 10 oleh Insinyur Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato tanpa teks oleh Suwiryo. Setelah pidato, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastro Kusumo. Anak-anak, ternyata peristiwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Maksudnya adalah proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajah. Makna yang kedua yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
Maksudnya adalah lamanya masa penjajahan oleh bangsa asing kepada Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia berjuang tanpa henti untuk mengusir penjajah. Karena pada awalnya, perjuangan masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Hal itu menyebabkan munculnya perpecahan di Indonesia, hingga pada akhirnya terjadilah Sumpah Pemuda. Hal itu menjadi titik peristiwa bersatunya bangsa Indonesia dan kemudian berhasil meraih kemerdekaan. Selanjutnya nomor 3, menaikkan martabat bangsa. Maksudnya adalah pembacaan teks proklamasi menandai bahwa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bisa mengatur kehidupan negaranya dengan mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Maksudnya adalah kemerdekaan Indonesia diraih melalui kerjasama yang baik dari masyarakatnya, sehingga kerjasama tersebut harus berlangsung sampai saat ini. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan adalah masa awal bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan rumah. Hal yang bisa kita lakukan adalah 1. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. 2. Rajin membantu orang tua. 3. Mengembangkan hidup rukun antar anggota keluarga. Dan 4. Mengerjakan kegiatan bersama anggota keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah 1. Rajin belajar. 2. Mengikuti upacara dengan khidmat. 3. Mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dan 4. Toleransi antar teman yang berbeda agama dan budaya. Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah 1. Bersatu menjaga kerukunan bangsa. 2. Saling menghormati dan menghargai antar anggota masyarakat. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Dan 4. Bekerja sama dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Nah, ini adalah bagian dalam dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di mana ruangan ini merupakan tempat dari Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo dalam merumuskan naskah proklamasi. Kemudian di bagian sini adalah naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Jadi masih dalam bentuk draft yang kemudian nanti akan diketik oleh Sayuti Melik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jagalah kebersihan. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.